Iya, salam sehat ya. Rebalancing MSCI Global Index Q4 2025. Akhir aktif date, jadi ini sebuah raport ya, akhir efektif date yang berlaku kemarin Senin 24 November 2025. Yang di Dell, yang di add maupun yang di Dell. Ya, jadi intinya yang di Dell itu ada 4 dan yang di add ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 yang di add, sedangkan 1 yang di add dibatalkan ya. Infonya karena FCA ya, mendapat FCA dari bursa ya. Karena Teens ini pernah mendapat tato ya, tato X. Nah, kita langsung aja bahas ya. Jadi yang di add di big cap itu ada 2, yaitu brand sama PRMS. Dimana di akhir sesi kemarin ya, itu PRMS ditutup di 3,5%. Kemudian brand di 2,8%. Nah, untuk brand valuasinya jumbo, jadi 7 triliun. Bayangkan, 7 triliun, hampir sepertiga transaksi normal IHSG. Kalau hari ini tidak normal ya, karena transaksi sampai menyentuh 40 triliun. Ya, jelas tidak normal karena transaksinya hampir 2 kali lipat rata-rata, lebih malahan ya, daripada valuasi IHSG harian. Ya, sebetulnya inilah yang diincar oleh emiten. Kenapa dia berlomba-lomba mencapai masuk ya, rebalancing apa aja ya. Ya karena likuiditas yang diincar, atau ya uang yang diincar. Kapan ya brand ini dalam sehari masuk 6 triliun ya. Kalau pedomannya yang 1 hari yang lalu itu hampir 10, bahkan 11, 12 apa 13 ya, 13 kali lipat ya daripada transaksi sebelumnya. Nah, di sini malah 20 levelnya daripada transaksi harian selama ya 60 hari. Level dewa ya. Demikian juga BRMS. Kapan lagi mendapatkan dana 4 kali lipat lebih dari transaksi sebelumnya? Kalau saya bilang 4, di sini levelnya 7. Ya. Karena 4 ini dibanding sebelumnya. Yesterday dan yesterday after. Yesterday before ya. Tapi secara rata-rata dalam 3 bulan 7, levelnya 7 kali lipat. Itu yang terjadi di brand PRMS, yang di Dell, yang di add di big cap, di mana asing memang masuk 25% untuk PRMS dan brand masuk 8%. Ya, PRMS sempat 5% ya.
tertingginya, sedangkan Brent tertingginya di 2,8%. Dan kemarin saya beli semuanya tapi jual di open karena pakai margin. Nah, itu kenapa emiten berlomba-lomba masuk MSCI, terutama yang big cap, karena ya ada suntikan dana, dan ini bukan trader, ini buy dan hold ya. 6 triliunnya ini, 4 triliunnya ini ya buy dan hold. Nah, itu masalahnya. Kalau sekarang beli besok jual, waduh, keguyur ini indeks ya. Nah, maka masuk MSCI itu suatu anugerah bagi emiten karena ada dana masuk serentak di hari itu juga yang jumlahnya triliunan ya. Nah, kemudian yang di add yang lainnya, yang di small cap ya, TINS kita abaikan ya, di sini tidak ada pergerakan, rata-ratanya satu ya ini ya. Jadi ya rata-rata. DSN ada, ini memang emiten maintenance, jadi dijaga ya sahamnya ya. Jadi valuasinya naik atau level 2 ya. Nah, energi ini level 5, lumayan juga ini. Nah, karena level 5 dia naikkan harga di sesi closing sebesar 4,4%. Lastnya di 9,1%. Ya. Ini DSNG, di-add, di effective date merah. Ya. Mesin di-add di small cap di hari akhir effective date merah 7,6% dengan tarikan gap down minus 10,9%. BV Raja minus 0,25% tarikan bawah, BV 1,9% tarikan bawah ya. Di mana valuasinya naik 2 kali lipat, level 2 ya. Raja naik level 2 ya. Jadi biasanya 400-an kurang, ini 600 lebih. Biasanya 600, 400, ini 990 miliar. Jadi ada peningkatan 2 kali lipat rata-rata. Asing masuk juga di Raja 14%, BV 18%, energi 27%, DSNG 1%, mesin malah luar asingnya. Ini ya yang sial bener mesin. Udah masuk MSCI small cap tapi dikuyo-kuyo, ya, diguyur ya. Itu yang di add. Kita konsentrasi ke yang di del ya, terutama yang big cap, yaitu ICBP dan KLBF. Di mana ICBP valuasinya sadis nih, 21%, tapi harga nggak goyang. Gila juga nih, dijaga nih 1,4 ya, 1,4 triliun ya, 1,4 triliun 21 levelnya ya, tapi harga nggak goyang. Hebat juga dijaga oleh
Salim Group ini ya. Sedangkan KLBF ya nggak tahan juga atas guyuran dari biasanya cuma 100 miliar, 157 miliar ya. Ini langsung 2,323 atau 2,3 triliun. Ada peningkatan secara rata-rata level 24. Ini level 21. ULTJ level 8. ULTJ juga hebat juga ini. Diguyur ya, biasanya cuma 5 miliar, 7 miliar, ini sampai 59 miliar. Bayangkan berapa kali lipat ya. Di sini tertulis levelnya 8. Ya. Masih bertahan, nggak doji. Maksudnya nggak doji, nggak merah. ICBP juga nggak merah. Ini mungkin disebabkan oleh memang indeks yang cukup tebal hari ini. Bahkan sangat tebal ukuran. Nah ini ya tutup di 1,85% IHSG kita naiknya ya, ke 8.570 bikin new high ini ya, itu. Ya itu ya. Terus apalagi yang perlu dilihat? Nah ini ya perhatian kita ya Ketins, Raja. Nah perhatian kita Raja, kenapa Raja itu di gap up, di gap down 2,5%. Kemudian mesin di gap up, di gap down minus 10,9%. KLBF di gap down 3,0%. Jadi hari ini kita perhatikan KLBF dan mesin. Ya mungkin Raja, di SN nggak usah ya. Jadi mesin, Raja, KLBF, mungkin ICBP. Ya, supaya kita fair kita lihat chartnya ya. Ya, kita lihat chartnya sebentar ya, kita pause sebentar. Ya, kita lihat ya chart brand. Nah ini ya 7 triliun kalau nggak salah tadi lihat ya. Ya, brand 7 triliun, BRMS 4,8 triliun. BRMS. Nah, ini 4,8 triliun. Ini apa ini? Peristiwa apa ini ya? Ini mungkin Oktober, November. Ya, peristiwa apa ini gede betul juga ini. Ya, kita lewatin aja ya. Tadi ini apa ini? BRMS ya. Kemudian yang di Dell ICBP. Iya, memang below. Nah, ini kita layak pantau ya karena ada asing keluar kata Anda ya. Asing keluar. Ya, ICBP, oh ini asing keluar 50% ya. KLBF keluar 32%, ULTJ keluar 47%, SMSM keluar 35%. Jadi betul bahwa kalau yang detail dari MSCI ya asing luar. Kan yang detail 4 ini. Nah, TINS batal ya. Nah, kemudian kita ke yang lain. Setelah yang big cap ya, yang detail maupun yang di add, kita ke small cap, yaitu energi ya. Nah, ada suntikan dana tapi tidak terlalu besar. Energi, KLBF,
Oh, KLBF udah nih. Oh ya, KLBF itu masuk ke small cap ya. Mesin bikin new low dalam waktu rank ya 3 bulan. Mesin raja ya, ada peningkatan volume. Wifi ini calon LQ45 saya rasa ini. Waduh, macet. Wifi Surge ya. Ya, Wifi ada peningkatan volume. Kemudian Raja ya, Raja. Iya, ya. Ini Raja. Terus yang di Dell dari small cap SMSM ya, agak lambat. Iya, SMSM benar-benar dikuyo-kuyo ini. Tambah detail dari MSCI ya, longsor. MSM ULTJ Ultra Jaya ya. Nah, ini katakanlah pullback, layak beli nih ya. Ini kena imbas juga isu MBG. Ya. Jadi yang di Dell tuh ada 2, 3 ya PRMS, tapi PRMS di Dell masuk ke big cap. Apalagi di sini. Oh ya, KLBF dan ICBP tadi udah. KLBF. Oh ya, KLBF nih ya. Layak pantau ini juga. Karena ada guyuran. Nah, ini guyuran bukan guyuran wajar. Guyuran karena ada rebalancing MSCI. Siapa tahu ada bandar lokal yang pungut ya, di KLBF. Kalau ICBP udah low tertahan ya. Udah ya 1, 2, 3, 4, 5 hari tertahan low-nya. Jadi ada harapan reversal. Kemarin ada buangan dari asing, siapa tahu ada yang mungut. Nah, itu ya sekilas MSCI yang di add dan tidak. Terus kita ke chart iPod. Nah, ini ya. Jadi ini adalah yang di Dell, yang di add ya dari MSCI big cap ya. Ternyata brand indeks selama rebalancing naik 2% ya. Sedangkan brand prestasinya 4%. Jadi ya kalau kita buy pas hari Jumat brand, kita cuan 4% selama kurang lebih 2 minggu. Ya. Kalau kita beli RMBS ya, malah kalah sama IHSG ya. Di 0% ya. 0% apa 1% ini? Ya, 0, lah ya. Di 0, 1% lah katakanlah itu ya. Untuk mempermudah. Jadi
untuk BRMS MSC ini mengecewakan. Tapi sebetulnya kalau kita tahu triknya, pas di bawah ya, kita buy ya. Karena di SMS, masuk MSCI mau nggak mau memang kalau kita ambil bawah ya mau naik harusnya ya. Terbukti dengan ini kita ambil bawah di sini ya. Katakanlah kita ambil di sinilah ya, pas merah kita masuk malahan, merah lagi masuk lagi naik ya. Merah dalam lagi naik, toh akhirnya di hari ke terakhir kemarin naik cukup lumayan, yaitu sebesar maaf ya 3,5%. Ya, jadi kalau kita menjumpai rebalancing apalagi sekelas MSCI, saham yang di add itu dikeluarkan di add itu merah ya, itu malah opportunity merah kan, kita cicil beli misalnya, merah lagi cicil beli, balik modal malah untung ya, turun lagi nah, bawah ya, apalagi menjelang pengumuman menjelang akhir dari efektif debt ya, itu akhirnya naik juga ya. Bahkan mengalahkan di awal saat hari Jumat hari apa ini ya, intinya pas awal-awal pengumuman yaitu awal efektif debt ya, ini awal efektif debt. Nah, kita video ini akhir daripada efektif debt. Dah itu ya untuk yang big cap ya. Kita pause sebentar, kita analisa yang small cap yang big cap tapi yang detail. Maaf nih ya, agak nggak konsen karena udah sebentar lagi pasar buka, saya belum siap apa-apa dan mau pergi ya, jadi agak nggak konsen, tapi nggak apa-apa lah ya, karena ini jejak digital yang penting kita buat ya seadanya data dan sesempatnya. Nah ya, jadi kalau yang detail dari big cap udahlah ya, ada kesempatan jual di harga bagus, jual ya. Walaupun kita invest ya invest tapi kita pantau ya, jangan invest dibiarin gitu aja ya. Toh kalau kita nggak ikhlas menjualnya, kita jual aja, beli lagi pas di eksekusi debt ya. Misalnya ini kan, nah seperti kita misalnya pegang KLBF ya. Kalau kita kekeh nggak jual ya minus 11% selama MSCI ya, jual dulu di sini misalnya minus 1% misalnya ya, kita beli di pas akhir efektif debt ya, atau di awal eksekusi debt atau hari eksekusi debt ya. 11% itu KLBF, sedangkan ICBP minus 4%. Indeks plus 2% ya. Jadi tetap buang saham yang masuk big cap
maaf ya, buang saham yang di del dari big cap di MSCI. Kalau kita nggak ikhlas ya beli lagi setelah akhir dari effective date atau di awal hari eksekusi date. Nah, itu ya yang di del di big cap. Kita pause lagi. Kita siapkan data untuk yang small cap. Ini adalah report ya, chart line ya, untuk saham-saham yang di-add di small cap. Warna kuning ini Raja. Wih, gede, seneng juga ya. Ini hebat juga ya. Maksudnya dibanding big cap sama small cap ternyata cuannya gede yang small cap ya, baru tahu ini ya. Raja coba. Raja hasilnya 22% kalau kita beli di hari Jumat pada awal announcement ya, pada saat announcement ya. Terus energi sama wifi ya, ini sama-sama 14%. Wah, ini juga suatu temuan baru ya, bahwa malah justru nendang yang small cap daripada big cap. Kemudian IHSG prestasinya 2%, kenaikannya selama MSCI berlangsung. Sedangkan ada satu yang minus hasilnya, yaitu mesin MSIN ya, itu minus 8% apa 9% ya. Ini minus 8 atau 9% ini, enggak kelihatan saya ya. Nah, mesin aja yang gagal. Ada satu yang ketinggalan ya ini ya. Oh iya, DSNG ya. Kita tambahin DSNG. Nah, DSNG malah minus 8%. Oh, ini 9% kalau gitu ya. Ya, jadi ada dua yang gagal, DSNG minus 8%, mesin MSIN itu 9%. Jadi memang tidak semuanya mulus, yang di add itu naik, ya. Tetapi kenaikannya gede yang di add daripada yang di add yang ini, daripada yang di add yang di bawah ini, di bawah garis merah. Garis merah adalah LQ45. Itu ya. Raja memang udah saya duga, karena Raja ini saham yang sering datang di saat window dressing ya, bulan ber lah intinya ya, seingat saya ya. Kalau wifi memang pendatang baru karena kaitan dengan orang nomor 1 Indonesia. Sedangkan energi ya ini punyanya Konglo ya. Ya, hari ini ditarik 4% kalau nggak salah ya. Ini 4% kenaikan. Nah, itu ya. Itu yang di-add di small cap. Kita konsen ke yang di del, yaitu SMSM dan ULTJ. Kita langsung aja lah ya. SMSM ULTJ. Nah ya, di del tanpa ampun ya. Dimana SMSM yang warna hijau minus 10% ya. Minus 10%, sedangkan ULTJ yang warna biru minus 8%-an. Oh ya, ini 8% ya, minus 8%-an ya. Nah, ini yang mungkin perlu kita pungut. Jadi ada pilihannya SMSM, ULTJ,
KLBF sama ICBP untuk menu hari ini, ya, menu pas eksekusi date. Ya, ya itu ya. Coba kita, saya kira cukup ya. Oh ya, saya pause dulu. Siapa tahu ada yang materi yang kurang, kita pause dulu. Ya, ini gap up dan gap down ya. Hari kemarin, Senin, hari akhir dari effective date MSCI. Langsung aja ya. Oh, sebentar, ini coba saya pause dulu ya, agak lambat. Ya, hari ini ya yang di gap down ya, hari kemarin ya. Mesin 9%, 9,8, Empo 4,2%, aksi 3,5%. Nah, yang kita perhatikan KLBF ya, KLBF karena dia LQ45, Raja, TPIA ya. Tapi TPIA enggak lah ya. Jadi kita pedomannya Raja, KLBF sama mesin. Nah, ya saya kira cukup ya hari ini mengenai MSCI report di akhir effective date ya. Kita kembali ke judul rebalancing MSCI Q4 2025, sebuah laporan akhir effective date Senin 24 November 2025. Salam sehat.